malaikat, manusia. Oke, stop. Hai, nama saya Ade Andira. Jadi di video kali ini saya akan membahas soal 3 tipe konsumen. Yes, malaikat, manusia. Oke, jadi di video kali ini saya pengen menjelaskan soal 3 tipe konsumen ya. Jadi buat teman-teman nih yang mungkin merasa kesulitan closing, udah banyak yang nanya, PHP, gak jadi beli, udah totalin langsung diblokir, langsung ngeblok, capek, aku tuh gak bisa diginiin gitu ya, gak bisa. Ya, makanya di sini saya akan jelaskan kenapa teman-teman harus paham soal 3 tipe konsumen ini. Karena ini akan membantu Anda supaya Anda bisa lebih memaksimalkan apa yang harus difokuskan dan siapa yang harus kita prioritaskan ketika kita membalas chat atau melayani konsumen yang nantinya akan bisa membantu bisnis kita menghasilkan profit. Oke, tipe yang pertama seperti yang saya jelaskan tadi ya, malaikat. Ya, ada tipe malaikat. Oke, nah tipe malaikat ini biasanya adalah mereka yang gak banyak nanya, gak banyak bibu gitu ya, gak banyak cut gitu ya. Pokoknya begitu datang, begitu nanya, langsung bayar, langsung transfer ya, mau offline mau online. Si tipe malaikat ini biasanya mereka cepat banget closingnya gitu ya, nggak perlu banyak edukasi, nggak perlu banyak jelasin, mereka udah tertarik, mereka simple orangnya, nggak mau ribet, langsung transfer. Nah, tipe malaikat ini adalah tipe yang paling disukai oleh para penjual ya, tipe yang paling disukai oleh para customer service. Kenapa? Karena nggak perlu banyak effort, bisa langsung closing. Oke? Nah, lalu ada tipe yang kedua, tipe manusia. Kenapa saya namakan tipe manusia? Karena ini adalah seperti orang pada umumnya gitu ya. Ini adalah orang-orang yang paling banyak nanti akan Anda temui ketika Anda mendatangkan leads ke bisnis Anda. Nah, tipe manusia ini biasanya mereka udah tertarik, mereka bisa closing, tapi mereka butuh diedukasi dulu, butuh tanya-tanya dulu, butuh diyakinkan dulu. Nah, kalau misalnya Anda gagal meyakinkan, tipe manusia ini bisa akhirnya nggak jadi beli. Tapi kalau Anda bisa menjawab semua pertanyaan mereka, bisa menjawab semua keraguan mereka, nah ini pun bisa akhirnya di-closingkan. Yes, jadi nanti Anda akan paling banyak menemukan si tipe manusia ini. Makanya Anda harus membuat skrip yang benar, Anda harus membuat cara menjawab komplainan yang benar, bagaimana cara menghandling objection supaya penolakan-penolakan calon pembeli akhirnya bisa kita atasi dan akhirnya mereka beli. Nah, ini tipe manusia ya, tipe yang paling banyak ditemui. Kita pengennya semuanya tipe malaikat, tapi masalahnya tipe manusia malaikat ini paling langka gitu ya, paling dikit, paling jarang ditemui. Tapi sekalinya ketemu, jaga ya. Seperti kata pepatah gitu kan, jika ada mereka yang memprioritaskanmu, jaga dia baik-baik. Yang ketiga, tipe setan. Ya, setan. Ya, tipe setan ini adalah mereka yang paling nyebelin, yang paling gak ingin ditemuin oleh para penjual online. Kenapa? Kerjaannya nanyanya banyak gitu ya. Tipe A ada nggak? Tipe B ada nggak? Tipe C ada nggak? Minta isi form, totalin. Dia disuruh ngisi form juga nggak mau. Tolong isiin ya formnya. Udah diisiin form, udah ditotalin. Ujung-ujungnya PHP, nggak jadi beli. Jawabannya apa? Mohon maaf kak, dilarang suami. Mohon maaf kak, dilarang istri. Mohon maaf kak, uangnya kepake, kucing saya ulang tahun. Mohon maaf kak, saya blokir ya. Tiba-tiba diblok. Itu paling nyesek ya, sakitnya tuh di sini gitu kalau diblok. Nah, makanya kalau Anda tahu 3 tipe ini gitu ya, Anda tahu 3 tipe ini, Anda jangan salah fokus. Kebanyakan orang gitu ya ketika ngebalas chat gitu ya, karena pengen ini semua tipe ini di-treatnya sama, diperlakukannya sama, seolah-olah kerja jadi CS tuh capek gitu kan, seolah-olah untuk closing banyak tuh ternyata susah. Nah, buat teman-teman nih yang pengen closingnya banyak, fokuslah pada mereka yang potensial. Jangan memfokuskan kepada mereka yang nggak potensial. Kebanyakan orang udah tahu nih yang si tipe setan ini tuh susah closing. Mau digimanain pun nggak akan beli, percaya deh. Mau digimanain pun susah. Nah, tapi karena ngotot, ini kenapa ya nolak terus, nggak jadi beli terus, kok susah ya closingnya?
ya mau dipaksa gimana juga kalau bukan marketnya, ya udah buang aja gitu. Tinggalkan ya, fokuskan kepada mereka yang fokus juga ke bisnis Anda. Nah, jadi kalau saya pribadi ketika ada leads, saya di awal akan memfokuskan 70% energi saya kepada tipe malaikat. Oke, jadi kalau misalnya ada 10 orang yang ngechat ya, 10 orang masuk ke WhatsApp Anda ataupun menjadi list Anda, prospek Anda. Nah, saya akan dari 10 orang itu saya akan fokuskan 70% energi dan waktu saya paling pertama ke tipe malaikat dulu. Yes. Nah, kenapa saya mau ke 70% ke sini dulu? Karena udah pasti closing. Karena ini udah persentase itu paling gede buat closing. Daripada sekarang yang ini nggak dibalesin, ini kita urus gitu ya, tapi yang ini diabaikan, ya mending kita fokus yang udah pasti closing dulu gitu kan. Ya, kalau misalnya udah closing, ya udah nanti baru kita lanjut ke tipe selanjutnya. Nah, setelah 70% ini beres, baru Anda lanjut ke tipe manusia. Ya, tipe manusia ini 25%. 25% intinya setelah ini beres, baru ke sini ya, ke tipe manusia. Nah, kalau udah beres, baru deh Anda boleh kalau lagi gabut, nggak ada chat gitu ya, balas ini tipe setan gitu kan. Jadi ini sampingan aja gitu, nggak usah prioritas utama gitu, nggak usah jadi prioritas utama. Karena kalau misalnya Anda berusaha untuk mengkonversi tipe setan ini, ya itu sangat sulit ya, sangat sulit sekali dan makan hati. Lebih banyaknya sih makan hati. Makanya saya percaya banget dengan yang namanya hukum Pareto ya. Hanya 20% yang akan menyumbang 80% omset penjualan Anda gitu ya. Jadi hanya 20% yang akan menyumbang 80% profit ke bisnis Anda. Makanya Anda fokuslah ke orang yang sedikit dulu gitu kan. Nih, orang-orang ini dulu kita fokusin. Jangan malah energinya dibagi rata ya. Sekarang gini, saya percaya banget dengan yang namanya hukum Pareto bahwa yes, karena saya percaya dalam hal apapun, hal yang minor akan menyumbang mayor untuk secara result kepada hal yang Anda kerjakan. Contoh misalnya Anda mengerjakan YouTube gitu ya. Anda mengerjakan YouTube, itu hanya akan 20% video Anda yang akan menyumbang 80% penghasilan untuk YouTube Anda. Percaya atau tidak percaya, ini sangat benar gitu ya. Bahkan misalnya Anda punya reseller yang banyak gitu, Anda punya konsumen, misalnya anggaplah Anda punya 1000 konsumen. Dari 1000 konsumen ini hanya 20% konsumen Anda yang akan menyumbang 80% omset untuk bisnis Anda ya. Jadi kalau misalnya yang 80%-nya hanya nyumbang 20%, ya emang begitu rumusnya gitu. Jadi Anda harus membiasakan diri dengan itu. Anda tidak bisa memaksakan semua orang untuk beli terus atau order terus. Makanya saya bilang fokuslah kepada mereka yang potensial dan harus difokuskan. Jadi kalau Anda menemukan tipe malaikat, servislah mereka dengan baik, jaga hubungan dengan mereka dengan baik, usahakan mereka agar selalu menjadi pelanggan tetap dan mereka repeat order. Nah, lalu Anda bisa fokuskan selanjutnya ke tipe manusia. Nah, tipe setan boleh diurus, boleh enggak, tapi ya urus aja, cuman hanya 5% aja effortnya ya. Jadi ini adalah 3 tipe konsumen. Kalau misalnya Anda ketemu tipe malaikat, manusia, dan setan, kira-kira Anda pengen prioritasin yang mana sih? Komen ya. Oke, segitu aja video kali ini. Thank you banget. Jika ada pertanyaan, silahkan komen aja di bawah. Jika Anda ada kesulitan ketika menjawab pertanyaan dari konsumen, atau ada kesulitan ketika menghandle konsumen supaya bisa closing, Anda bisa tuliskan di bawah apa sih yang menjadi tantangan ataupun kesulitan Anda, supaya saya bisa membuat video yang bisa membantu Anda untuk bisa lebih cepat closing, lebih cepat mengkonversi pembeli menjadi pelanggan. Oke? Mungkin segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa share video ini kepada mereka yang jualan online ataupun mereka yang jualan, supaya jualannya lebih laris lagi, lebih closing lagi, karena mereka paham siapa yang harus difokuskan dan siapa yang harus mereka prioritaskan. Segitu aja video kali ini. Saya Dean Andira. Kita ketemu di next video.